Iya tersangka, tersengkong dia, tersengkong. Kan udah gue bilang. Tunggu, ada 3 orang tersengkong. Bener nggak? Kan gue udah bilang, tunggu ya. Gue siap-siap mau nyemil, mau makan sambil ngeliat ada yang tersengkong. Bener udah tersengkong, kabur Doski. Jadi kalian bisa tandain nih yang keluar-keluar dibilang Kasel itu tersangka, penangguhan sampai lebaran ya. Kalian tandain orangnya, besok-besok kalau dia ngomong jangan dipercaya lagi. Berarti dia suka menyebar berita bohong. Ya sayang ya, mohon maaf lahir batin. Muah. Ayo Pak, ini buktinya udah terpampang nyata, ratusan ribu. Bener omongan Mamski ya, ternyata SS tersengkong. Iya, memang tersengkong. Orang cuma beda seminggu doang kan dari omongan gue. Nama Sheila Sofia lagi-lagi membuat heboh seluruh jagat maya. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja menyeruak luas sebuah isu yang menyebut jika wanita berusia 34 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dan tak berhenti sampai di situ saja, beberapa pihak bahkan ikut menuding Sheila Sofia telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada penyidik agar dirinya mampu merayakan Hari Raya Idul Fitri terlebih dulu sebelum akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Namun menariknya, seolah merasa tidak terima menyaksikan nama baiknya tercoreng isu penetapan tersangka, Sheila Sofia pun memberikan klarifikasinya di media sosial dengan membantah semua tuduhan tersebut. Ia bahkan tak segan menyebut jika kabar itu hanyalah hasil rekayasa yang entah dari mana asal-usulnya. Kak, bisa itu Kak, statement berapa kali Iya, Kak? Kak, sebentar aja Kak. Kak, kita udah nunggu Kak. Nanti aja ya, makasih banyak. Dadah. Iya tersangka, tersengkong dia, tersengkong. Kan udah gue bilang. Tunggu, ada 3 orang tersengkong. Bener nggak? Kan gue udah bilang, tunggu ya. Gue siap-siap mau nyemil, mau makan sambil ngeliat ada yang tersengkong. Bener udah tersengkong, kabur Doski. Ya, udah tersengkong itu. Jangan mau Pak penangguhan-penangguhan ya Pak ya. Jangan Pak ya. Sayangku, jadi banyak banget berita yang beredar sampai banyak juga yang DM Kasel. Katanya apa benar kabar di luaran sana Kasel itu sudah menjadi tersangka dan ada penangguhan sampai lebaran nanti. Ya, itu berita bohong. Itu berita fitnah. Itu penggiringan opini. Nggak benar semuanya. LP Kasel ke orang itu, LP orang itu ke Kasel, semuanya masih dalam tahap klarifikasi wawancara. Ya, klarifikasi ke Kasel ataupun ke saksi-saksi. Jadi untuk berita yang beredar di luaran sana tentang tersangka, tentang penangguhan, berita bohong. Kasel minta doa terbaik aja. Ayo Pak, ini buktinya udah terpampang nyata, ratusan ribu. Bener omongan Mamski ya, ternyata SS tersengkong. Iya, memang tersengkong. Orang cuma beda seminggu doang kan dari omongan gue. Jadi kalian bisa tandain nih yang keluar-keluar dibilang Kasel itu tersangka, penangguhan sampai lebaran ya. Kalian tandain orangnya, besok-besok kalau dia ngomong jangan dipercaya lagi. Berarti dia suka menyebar berita bohong. Ya sayang ya, mohon maaf lahir batin. Muah. Entah apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar dan dari mana isu tersebut bermuara. Namun yang pasti, isu ditetapkannya Sheila Sofia sebagai tersangka masih berlalu lalang di jagat maya. Alhasil, kemanapun kaki Sheila melangkah, hujatan dan cerca pun ikut menyertai dengan setia.
Contohnya ketika Sheila bersama Reza Gladys kedapatan bermalam di rumah Fitri Sahuteru beberapa waktu lalu. Apalagi kabar yang beredar menjelaskan bahwa selain Sheila, masih ada 2 lainnya yang sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, seperti apa penjelasan Fitri Sahuteru terkait pertemuan itu? Serta bagaimanakah pula sindiran pedas Emma Waroka terhadap Sheila dan Reza yang bermalam di rumah Fitri Sahuteru? Mam, geng sirkus minta pengenangguan. Kan gua udah bilang ada 3 tersangka. Kalian pada nggak percaya ya kan? Gua udah bilang 3 tersangka, say. Sekarang baru pada, oh iya ya Mamski bener ya. Ternyata ada 3 tersangka, tapi pada minta penangguhan semua. Joget-joget sekarang main biliar di rumah orang. Orang sampai nggak tidur ya, sampai malam, sampai pagi, sampai subuh. Ngapain di situ? Udah gitu diiniin lagi, diekspos. Memalukan banget. Kalau gue sih nggak mau gue ekspos kayak begitu. Jadi kan semuanya pada berburuk sangka. Aku hari ini ditemenin begadang. Perut loh. Tuh lihat tuh. Hari ini mengacau. Kak Sela lagi jadi juri biliar. Berkaitan dengan semalam pada berkubur, padahal ya mereka ini sering banget ke rumah aku, tapi kita memang jarang update. Untuk apa? Untuk calm down, menyemangati yang salah paham dilurusin gitulah ya, ditabayunin gitu ya. Mau suka nggak suka kalian menilai aku, mau dibilang kompor kayak mau apa ya, aku kompor perdamaian menurut versi aku ya, karena aku nggak suka lihat keonaran. Contohnya gini, kalian sudah tahu aku difitnah, dibully bertahun-tahun tuh sama si Yoke. Dia sudah ditahan. Mana aku mau puas-puas hore-hore, mana aku mau ngeliat muka dia aja di tahanan, nggak mau. Karena apa? Buat apa gitu loh. Ayo kita ini sama-sama menjaga dunia maya ini sehat, memakai dunia maya ini dengan yang berfaedah gitu. Jangan mentang-mentang gitu. Nah ini si mbaknya ya mentang-mentang banget. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran Fitri Sahuteru di tengah-tengah huru-hara skincare memang memancing tanda tanya. Namun semua itu akhirnya terjawab juga usai Fitri menjelaskan dirinya hanyalah pihak cinta perdamaian yang berupaya menengahi kisruh antara pengusaha skincare. Dan pertemuan di kediamannya beberapa waktu silam merupakan langkah perdana dari perjuangan Fitri Sahuteru. Namun menariknya, lewat salah satu unggahan media sosial, Fitri sempat memberikan sebuah bocoran jika di balik problematika yang kini terjadi, terdapat seorang dalang yang sengaja membuat para pengusaha skincare menjadi terpecah belah. Lantas, seperti apakah pesan tegas Fitri Sahuteru terhadap sosok misterius yang belum ia bongkar tersebut? Serta, siapakah pula sosok dalang sebenarnya dalam kasus ini? Udah tenang netizen, gak usah bertanya siapakah. Buat yang tahu-tahu aja dan yang sadar diri. Sadar diri. Karena apa coba netizen? Karena aku tuh didoxing di dunia maya ya. Jadi aku juga harus ngomong di dunia maya biar apa? Biar mirroring ya. Aku gak suka pakai tangan orang lain untuk mengingatkan, untuk kasih sinyal bahwa aku tuh tahu ya di belakang teroris buat diri aku yang mendoxing aku itu donaturnya kau gitu ya. Jadi kalau nggak ngaku itu urusan kau lah. Nggak merasa. Minum dulu biar adem, jangan asam lambung ya. Udah cukup Ica aja yang asam lambung lah kau. Dalam perputaran kasus skincare ya, mafia skincare atau apapun yang diistilahkan oleh para masyarakat, dalangnya ada. Dan dalangnya itu memang pengen melihat sesama pengusaha skincare berantem. Sesama pengusaha skincare, sesama pengusaha pabrik itu berantem. Manusia itu emang kita tuh nggak bisa loh sekarang itu melihat dari raut muka, dari lingkungan, dari dari yang nampak di mata gitu. Memang mengerikan sekarang. Banyak istighfar lah ketemu orang itu. Aku mah mending ketemu orang yang kelihatan mukanya barbar tapi hatinya baik daripada kelihatan melihat orang yang kalem lembut psikopat.
di bulan puasa memang aku nggak patut ya aku marah-marah gini. Karena apa? Karena tiba-tiba buzzer lagi menyerang aku. Karena apa? Karena buzzer itu penjahat, diutus oleh para penjahat ya. Aku yakin nggak satu orang sih. Para penjahat untuk apa? Nggak suka ngeliat kedamaian di bulan puasa ini. Istighfar ya. Aduh, kok memang cocok aku panggil Madam Psikopat ya. Nggak suka banget lihat honor-honor skincare akur, nggak suka banget lihat kedamaian ya. Oh, itu memang tujuannya begitu, mengacak-acak dunia skincare. Sehingga apa? Sehingga kau bisa jualan sendiri solo gitu di Indonesia ini. Nggak bisa ya, nggak bisa. Kalau kau sudah nggak laku, produk kau betulin ingredientnya, betulin. Tuh contoh tuh, banyak yang baru-baru juga bagus-bagus, kemasan bagus-bagus. Kemasan kau aja seupai ya. Jadi tiba-tiba nyuruh aku minta, kau lah yang minta maaf itu terhadap siapa? Terhadap diri kau sendiri aja minimal ya. Udah banyak tuh orang-orang di sekeliling kau yang membantu kau menjadi maju, kau tendang. Jahat kau. Terlepas dari siapa sosok dalang sebenarnya dalam kisruh skincare, isu ditetapkannya Sheila Saukia sebagai tersangka masih belum dipastikan kepastiannya. Namun yang pasti, pada tanggal 20 Maret 2025 kemarin, pihak Sheila tampak menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik. Ketika ditemui awak media, pihak kuasa hukum Sheila Saukia menjelaskan jika langkah itu diambil akibat aksi Nikita di media sosial beberapa waktu lalu, di mana ibu 3 anak itu menuding produk kecantikan yang dijual oleh Sheila mengandung zat kimia berbahaya bagi manusia. Lantas, seperti apakah hasil pemeriksaan perdana laporan Sheila terhadap Nikita? Undangan klarifikasi di mana SS Ibu Sheila itu diminta keterangan selaku saksi pelapor di cyber ya dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana pada tanggal 18 Januari dia waktu di live TikTok selama 8 menit yang ditonton oleh 115.000 dalam live TikToknya. Selama berlangsungnya live TikTok itu dia ngata-ngatain Sheila Saukia ular, hantu, jangan beli produknya karena produknya berbahaya yang bisa menimbulkan kanker kulit. Yang dirasakan adalah setelah Nikita Mirzani menjelek-jelekan produk itu memang penjualan menurun. Jadi kerugiannya selain nama baiknya ya jelek karena SS dikatain sebagai hantu, sebagai binatang, padahal dia kan seorang manusia. Lalu penjualan menurun karena dijelekin, dikatakan bahwa kalau memakai produk itu akan menimbulkan kanker. Yang diselipin skincare oplosannya si Rahma Uler, tapi dia nggak ngaku. Padahal ini baru sebulan kemarin gue beli. Nih. Apalagi yang mau kalian beli dari Rahma Uler. Dia aja sekolahnya nggak jelas sekolah apa. Dia nggak paham soal skincare. Dia tuh jual skincare karena dia tahu keuntungannya banyak. Karena dia tahu kalian. Kalau soal dia ditahan sekarang itu kan dalam perkara pemerasan ya, yang dilaporkan oleh dokter Gladys ya. Yeah. Nah, itu kan lain pasalnya. Artinya kalau dia melakukan sesuatu perbuatan kepada berbagai orang, bukan berarti perkaranya hanya satu. Setiap orang kalau merasa dirugikan kan boleh melapor. Siapa tahu misalnya setelah Gladys punya perkara berjalan, SS punya perkara berjalan, siapa tahu ada laporan lain. Artinya dalam tenggang waktu yang bersamaan dia bisa dikenakan beberapa perbuatan pidana, dan bisa saja pasalnya berbeda, pelapornya berbeda, kerugiannya berbeda. Untuk setiap perkara memang dalam hukum bisa digabungkan ya, yang namanya perbuatan berlanjut dalam waktu tertentu melakukan beberapa tindak pidana. Tetapi kan untuk perkara yang sekarang dia ditahan kan perkara pemerasan, pelapornya dokter itu, siapa itu, Reza itu, dan sekarang dia ditahan. Untuk
perkara SS kan memang laporannya tentang pelanggaran IT. Kalau ada subjek hukum yang tiba-tiba paralel menjalani dua proses pidana secara bersamaan. Misalnya si X satu disangkakan pencurian, yang satu disangkakan penganiayaan. Nah, nanti mana yang lebih dahulu putusan sidangnya berkekuatan hukum tetap, itu yang akan dieksekusi jalannya hukumannya. Nah, ketika yang satunya paralel itu belum selesai disidangkan atau belum berkekuatan hukum tetap, dia tetap akan menjalani sidang. Ada yang pernah menjalani sampai 3 proses hukum, upaya proses pidana. Di satu tempat dia jadi tersangka utama 1-2, yang ketiga dia jadi turut serta. Nah, di situ dilihat proses hukumnya yang berkekuatan hukum tetap mana, itu yang akan dijalani duluan. Nah, setelah selesai barulah dia akan menjalani putusan yang berikutnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.